Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Hoirunisa, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pangandaran tahun 2021, gelombang 8, angkatan 40, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai komitmen mutu. Sebelum mengetahui pengertian komitmen mutu, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian komitmen dan juga mutu. Komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dapat juga diartikan sebagai janji atau dedikasi yang dibuat oleh seseorang, individu atau kelompok dan diwujudkan dengan perbuatan. Sedangkan mutu adalah standar kelayakan, ciri atau sifat yang menentukan ukuran baik atau buruknya suatu hal. Mutu merupakan standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja, juga dijadikan sebagai alat pembeda ataupun alat pembanding dengan produk atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh lembaga lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa komitmen mutu adalah standar yang ditetapkan bagi aparatur dalam memberikan layanan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, fungsi ASN antara lain yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa, seorang ASN harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan mutu, layanan yang cepat, tepat, dan profesional, serta senantiasa menjaga kualitas layanan. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang ASN harus mendasarkan diri kepada nilai-nilai dasar komitmen mutu, yaitu yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, dan yang keempat adalah orientasi mutu. Yang dimaksud dengan efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Sedangkan efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nilai dasar komitmen mutu yang ketiga adalah inovasi. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi harus mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan, terhadap teknologi dan juga terhadap persaingan. Yang selanjutnya adalah orientasi mutu. Orientasi mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan atau terhadap spesifikasi yang ditentukan oleh suatu organisasi. 5 nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama adalah komitmen pada kepuasan customer, yang kedua cepat, tepat, dan ramah, yang ketiga melayani dengan hati, yang keempat melindungi dan mengayomi, serta yang kelima perbaikan berkelanjutan. Nilai dasar orientasi mutu ini perlu diterapkan oleh ASN demi menjaga kualitas pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian produk atau jasa adalah yang pertama merupakan masukan ataupun input, yang kedua adalah pengawasan atau controlling, yang ketiga yaitu budaya kerja, yang keempat inovasi, dan yang kelima adalah permintaan pasar. Dalam menjaga komitmen mutu juga diperlukan adanya inovasi. Mengapa kita harus berinovasi? Karena yang pertama adalah kita harus menyesuaikan atau beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
Dan yang kedua adalah adanya tantangan manajemen, baik pada masa sulit ataupun dalam masa stagnan atau sulit berkembang. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja maupun sumber daya. Cara berinovasi dalam menjaga komitmen mutu adalah yang pertama melalui penemuan, yang kedua melalui pengembangan, yang ketiga melalui duplikasi, dan yang keempat yaitu melalui cara sintetis atau perpaduan.